got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block with her head. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad, amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil 'ala Allah SHMM, dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab AMAG, dan yang saya hormati Bapak Kaprodi PGMI yakni Ustadz Firdaus Ainul Yakin MPDI, dan tidak lupa pula dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam yakni Ustadz Khairul Anwar Badrut Tamam MPDI. Di sini kami dari kelompok 12 ingin memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam. Baiklah, saya Qoimah Agustin sebagai pemateri pertama. Langsung saja. Di sini kami akan membahas tentang pengembangan metode pemikiran Islam. Di sini pengembangan metode pemikiran Islam itu ada 3. Yang pertama adalah pendekatan bayani, yang kedua adalah pendekatan irfani, yang ketiga adalah pendekatan burhani. Yang pertama yang saya jelaskan adalah tentang pendekatan bayani. Bayani sendiri itu adalah berasal dari kata bahasa Arab yang artinya adalah penjelasan, seperti itu. Dan pendekatan bayani ini berfokus pada teks sebagai sumber pengetahuan. Di sini yaitu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah teks itu dibagi menjadi 2 bagian yang sebagai sumber pengetahuan itu. Yang pertama adalah teks nas dan yang kedua adalah teks non-nas. Yang teks nas itu yaitu yang berupa Al-Quran dan hadis, sedangkan yang teks non-nas adalah karya ulama yang berupa ijma' dan qiyas. Pemahaman teks itu bisa dilakukan secara langsung, yaitu menerapkan pengetahuan dari teks, atau secara tidak langsung, dalam artian itu memerlukan tafsir yang lebih mendalam seperti itu. Imam Syafi'i mengklasifikasikan aspek bayani menjadi 5 kategori, termasuk teks yang jelas tanpa perlu penjelasan dari teks yang memerlukan ijtihad, seperti itu. Dan pendekatan bayani itu adalah metode yang bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan makna dari teks itu sendiri, khususnya pada Al-Quran dan hadis. Keunggulan pada pendekatan bayani ini terletak pada penekanan kebenaran teks Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam yang universal, seperti itu, menjadikan pedoman yang kuat. Namun kelemahannya itu muncul pada saat berhadapan dengan teks dari komunitas lain, di mana otoritas teks itu dapat menghasilkan sikap dogmatis dan defensif, seperti itu. Terus pendekatan bayani itu lebih cenderung mengabaikan konteks sosial dan historis, sehingga diperlukan metode alternatif yang lebih terbuka dan toleran terhadap perubahan zaman untuk mengatasi tantangan saat ini, seperti itu. Pendekatan irfani. Irfani memiliki beberapa pengertian, termasuk sebagai ilmu atau makrifat. Yang ketiga, pendekatan burhani. Pendekatan burhani berasal dari kata Arab al-burhan yang berarti argumen jelas, merupakan metodologi yang mengandalkan kekuatan rasio melalui logika dan diskursus. Nah, sambil tetap berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Pengetahuan burhani diperoleh dari indera percobaan dan hukum logika, menjadikan
alam, sosial, sejarah, dan budaya sebagai sumber kajian. Nah, ilmu burhani berfokus pada nalar dan proses abstraksi untuk mengaktualisasikan makna melalui kata-kata. Dalam pendekatan ini, akal berperan penting dalam menciptakan penalaran rasional, filosofis, serta menganalisis hubungan sebab akibat. Untuk memahami realitas kehidupan sosial keagamaan dan sosial keislaman, pendekatan sosiologi, sejarah, antropologi, dan budaya harus digunakan secara bersamaan. Pendekatan sosiologis membantu memahami interaksi dalam masyarakat Islam, sementara pendekatan historis menghubungkan konteks masa lalu dan kini untuk menciptakan kesadaran akan kesinambungan pemikiran. Pendekatan antropologi berfokus pada masalah kemanusiaan dan reka cipta kebudayaan Islam. Ketiga pendekatan ini saling melengkapi dan dianjurkan untuk digabungkan agar menghasilkan ilmu Islam yang komprehensif, menghindari pemahaman parsial yang dapat merusak kemaslahatan manusia. Perkembangan hukum Islam dapat terhambat jika teks hanya mencakup hal-hal mendasar. Jika burhani dijadikan satu-satunya epistemologi, maka hukum Allah tidak akan dipatuhi dan teks nas dapat diabaikan. Penekanan pada aspek irfani saja berpotensi menghilangkan rasionalitas, menyebabkan praktik keagamaan menyimpan dari ajaran Islam. Oleh karena itu, integrasi bayani, irfani, dan burhani sangat penting untuk memahami kemaslahatan dalam hukum. Pembaruan dan pengembangan hukum Islam harus dilakukan agar dapat mencapai tujuan syariat, yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Baik, untuk kesimpulannya yaitu pendekatan bayani adalah metode berpikir yang berdasarkan pada teks-teks keagamaan seperti Al-Quran dan Hadis. Nah, bertujuan untuk menggali makna dan istinbat hukum dan bantuan ilmu bahasa. Irfani mengandalkan pengamalan batin dan intuisi, menggunakan metode manhaj kashfi untuk mencapai pengetahuan spiritual. Sementara itu, burhani menekankan penggunaan akal dan rasio, mengaitkan sosiologi, sejarah, dan budaya dalam analisisnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.